Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah tanamkanlah nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Nilai-nilai agama perlu ditanamkan ke dalam diri dan jiwa anak-anak kita mulai dia lahir. Ada acara penabalan nama. Penabalan nama itu harus mengandung makna dan arti yang baik bagi anak itu. Maka Rasulullah memberikan arahan supaya orang tua memberikan nama, menabalkan nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu adalah nama-nama Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah. Nama yang baik itu adalah nama yang ada hubungannya dengan nama Allah. Jadi nama Allah itu Ar-Rahman. Jadi dibuat namanya Abdurrahman, Allah Abdullah. Begitulah seterusnya Abdurrahim. Ini nama-nama yang baik, berikan ditabal kepada anak kita. Nama yang baik itu juga nama-nama orang yang soleh dan soleha, agar anak itu menjadi anak yang soleh. Diadakan acara penabalan nama kepada anak ini berarti menanamkan nilai-nilai agama sejak sedini mungkin. Yang kedua, berikanlah kepada anak itu suatu apresiasi ketika dia seorang yang laki-laki khususnya diadakan acara khitan. Ini kalau di zaman dulu ada arak-arakan dari rumah sampai ke masjid, sampai ke sungai dengan membesarkan acara sunnah Rasulullah itu dengan acara diarak dengan rebana dari rumahnya sampai ke masjid, dari masjid dibawa ke rumah dengan membesarkan nilai-nilai agama itu, berarti menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Yang ketiga, perlu ditanamkan ketika anak kita sudah cinta kepada Al-Quran. Ketika mereka sudah asik dengan Al-Quran, orang tua perlu mengapresiasi, membuat acara khusus untuk mengadakan penyediaan Al-Quran yang baru untuk memberikan semangat kepada anak itu. Kemudian diadakan acara membuat pulut kuning, diberikan di situ ada tambahan dari pulut itu dibagikan kepada anak-anak yang hadir di waktu mereka mengaji. Ini adalah apresiasi, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak itu, ada suatu penghargaan. Orang tua bangga anaknya sudah naik Al-Quran. Begitu juga khatam Al-Quran. Begitu bahagianya orang tua khatam anaknya Al-Quran dengan belajar giat dan sungguh-sungguh. Maka di sini waktu khatam Quran itu diadakan acara syukuran terhadap teman-temannya, terhadap keluarga, dalam rangka untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Maka cinta Al-Quran itu adalah menanamkan cinta kepada agamanya, dan mencintai agamanya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Kemudian yang berikutnya, keempat,
di waktu seorang yang mau naik pelaminan melaksanakan akad nikah, di sini diperdengarkan yang khatam Al-Quran terhadap kedua mempelai sebenarnya, tetapi yang biasanya kepada mempelai wanita. Ini sebenarnya kedua mempelai itu mereka dipersilakan bacakan Al-Quran dari surat Wadduha sampai An-Nas, dengan maksud ini adalah menanamkan dan merasa bangga punya agama, merasa bahagia Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ini tidak boleh diabaikan, tetapi harus diangkat ke permukaan dalam rangkaian kita cinta kepada Islam, cinta kepada agama kita, ditanamkan mulai dari kecil, sehingga seorang anak manusia ketika dia berumah tangga merasa bahwa Al-Quran itu adalah merupakan cerminan kehidupan dalam rangkaian meniti kehidupan yang lebih baik ke depannya. Marilah kita tanamkan kembali nilai-nilai ini yang sudah mulai hilang dalam acara-acara tertentu dalam kehidupan. Bahkan banyak orang tua yang tidak peduli anaknya mau mengaji, mau masuk madrasah, dia tidak peduli. Ini sebenarnya suatu kesalahan. Karena Rasulullah mengatakan min haqqil walidi ala waladihi ayyusina ismahu wa yusina adabahu. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik, menebalkan nama yang baik, sehingga nama yang baik itu merupakan baik kehidupan anak itu ke depannya. Yang kedua, wa yusina adabahu, memberikan akhlak, pendidikan agama yang baik kepada anak. Dengan pendidikan anak-anak itu baik, diharapkan anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu arahan kehidupan bagi kita ke depannya. Anak-anak kita harapkan dapat menjadi penerus kehidupan kita yang lebih baik lagi dari kita sebagai orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan dan kesayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.